Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114 garis miring PUU garis 23 garis miring 2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK Jakarta pada hari Kamis mengatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Panca Putra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN. Dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun. Untuk membahas hal ini kita akan berdiskusi bersama pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Saya ke Pak Ruli dulu ya Pak. Pak Ruli, ini boleh bagaimana menerjemahkan putusan nomor 114 ini MK? Ya, terima kasih Pak presenter kita ya. Jadi putusan MK itu sebetulnya berkaitan dengan penjelasan pasal 28 ayat 3 itu sepanjang frase atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Artinya yang dimaksud dengan dibatalkan atau tidak punya kekuatan hukum itu dalam rangka menerjemahkan batang tubuh pasal 28 ayat 3. Ya. Jadi batang tubuh pasal 28 ayat 3 itu sebetulnya berbicara tentang menduduki jabatan struktural di luar dari institusi Polri yang ada kaitannya dengan jabatan politik praktis. Itu dulu. Mengapa demikian? Karena pasal 28 Undang-Undang Polri itu ada 3 ayat. Ayat 1 mengatakan bahwa Polri tidak boleh ikut dalam berpolitik. Itu 1. Pasal 28 ayat 2, Polri tidak punya hak memilih. Nah, pasal 28 ayat 3, Polri bisa menduduki jabatan di luar dari struktur Polri ya dengan mengundurkan diri atau pensiun. Artinya clear. Yang dimaksud dengan MK itu penjelasan pasal 28 ayat 3 tidak dicabut pasal frase yang mengatakan bahwa jabatan di luar struktur Polri yang dimaksud itu adalah tidak ada sangkut pautnya dengan tugas Polri. Itu nggak dicabut. Ya memang jabatan politik itu ya jabatan menteri, jabatan DPR, jabatan DPRD, jabatan kepala daerah. Itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Ya kan? Karena jabatan politis. Ya, bagaimana halnya dengan kalau jabatan yang ada sangkut pautnya dengan Polri? Kan tidak dibatasi oleh MK. MK tidak berbicara ke sana. Nah, ini yang harus kita clearkan bahwa amar putusan itu tidak menyatakan demikian. Sehingga putusan MK nomor 114, amar putusannya itu tetap membolehkan ya, tidak melarang penugasan Polri di kementerian lembaga sepanjang itu ada sangkut pautnya atau dengan tugas-tugas Polri. Nah, tugas Polri itu kan di dalam pasal 13 Undang-Undang Polri ada 3 tugas pokok
Polri ya. Pertama, Harkantibmas. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, pelayanan dan pengayoman masyarakat. Kemudian pasal 14 juga sama. Di dalam menjalankan tugas pokok dalam pasal 13 juga ada tugas-tugas lain. Contohnya misalnya dalam pembinaan hukum nasional. Nah, kalau misalnya dalam kementerian itu fungsi pemerintahan yang menjalankan pembinaan hukum nasional itu ada di Kementerian Hukum, ya itu kan sebetulnya bagian dari tugas Polri juga. Makanya ya dibenarkan secara hukum kalau ada anggota Polri yang ditugaskan menjadi sekjen di Kementerian Hukum, contoh itu ya. Artinya apa? Penugasan Polri yang di luar struktur itu tidak ada kaitannya ya, yang masih dalam penugasan di kementerian lembaga yang ada hubungannya dengan tugas pokok Polri, yang ada hubungannya dengan undang-undang ASN, peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil, itu tidak ada kaitannya dengan amar putusan 114 tadi, putusan MK. Jadi tetap sah. Ya. Nah, undang-undang ASN itu kan menempatkan bahwa Polri juga dapat menduduki jabatan-jabatan pimpinan tinggi ya, jabatan fungsional. Itu tidak serta-merta bahwa Polri yang mengajukan, tapi ada permintaan dari kementerian lembaga teknis itu yang meminta kepada Polri ya, karena ada kebutuhan di situ. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhannya menduduki jabatan-jabatan di sipil tadi. Ya, jadi begini Pak ya. Kalau kita melihat pada sejarah hukum kita, ya, bahwa sejak reformasi itu ada TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Itu dalam rangka menjalankan tuntutan reformasi, yaitu dui fungsi ABRI. Apa makna dui fungsi ABRI? Adalah Polri tidak lagi sebagai anggota kombatan, kan begitu. Oleh karena itu kelembagaan Polri dalam reformasi itu disipilkan. Artinya apa? Undang-undang Polri itu sudah mempersiapkan bahwa Polri sudah harus siap membantu tugas-tugas pemerintahan. Betul. Nah, tugas-tugas pemerintahan itu karena di dalam Undang-Undang Kepegawaian tahun nomor 43 tahun 99, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2015 dan terakhir Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang ASN, itu menempatkan bahwa Polri adalah bagian dari aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara itu pemegang kekuasaan tertinggi di bidang aparatur sipil adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kita harus melihat bahwa pasal 2 Undang-Undang Polri mengatakan Polri menjalankan fungsi pemerintahan, itu norma yang jelas pasal 2. Jadi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, ya apabila dia itu dibutuhkan untuk ditempatkan di kementerian lembaga, maka Halo Pak Ruli? Pak Ruli. Undang ASN memperbolehkan kan sepanjang sudah ada penyetaraan atau pangkatan dan golongan dari anggota Polri tadi. Itu Menpan RB loh, bukan Polri yang menentukan itu. Nah, sehingga dalam Undang-Undang ASN tindak lanjutnya dalam PP manajemen pegawai negeri sipil ya nomor 11 tahun 2017, kemudian ditindaklanjuti dengan Perkap nomor 12 tahun 2018 ya tentang penugasan anggota Polri di luar struktur. Nah, itu artinya secara hukum dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu tata urutan perundang-undangan kita sudah membolehkan ya legitimasi hukum untuk Polri dapat ditugaskan di lembaga-lembaga sipil. Nah, konteksnya dalam putusan MK itu tidak ada kaitannya dengan masalah Undang-Undang ASN. Ini masalah yang dipersoalkan pasal 28 ayat 3 itu adalah berkaitan dengan jabatan yang bersifat politik praktis. Ini harus dipahami dulu nih. Karena pasal 28 itu bicara tentang masalah politik praktis. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi jangan keliru dalam memahami Ya, silakan Pak Bambang. Nomenklatur pasal 28 ini bahaya, ini publik bisa menjadi salah persepsi nanti. Saya luruskan ini, mohon maaf ini. Ya, saya juga bisa meluruskan Pak Ruliandi bahwa pasal 28 ayat 3 itu berdiri sendiri, sudah jelas pasal ayat 1 terkait dengan politik, ayat 1 ayat 2 terkait dengan politik, tapi yang terkait pasal ayat 3 itu terkait luar struktur. Tidak boleh ada penugasan Polri di luar satu lagi struktur. bahwa Polri itu adalah aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Sebentar Pak Ruli, kita mau dengar Pak Bambang merespon
respon dulu. Itu bagaimana? Itu kan nggak masuk akal. Padahal itu tugas pokok loh. Banyak anggota Polri yang ditugaskan Ada di KPK, tugas di PPNS OJK, yang di ada di situ. PPK. Itu kan fungsi pokok. Anda harus kok melihat keseimbangan juga. Pasal 3 Bagaimana dengan Undang-Undang adanya 2 tahun 2002 Oke. mengatakan bahwa Polri itu dibantu Sebentar, ini kalau dibantu itu PPNS. dimaknain tidak boleh ditugaskan di Kementerian Lembaga, semua ditarik. Maka itu terjadi kekeliruan dalam makna putusan MK. Hati-hati Anda bicara seperti itu. Loh, kalau begitu Anda salahkan MK saja, digugat lagi. Itu kan sudah final and Bukan banding. asal gugat. Normanya sudah jelas, tapi Anda salah dalam persepsi memahami amar putusan MK. Itu persoalannya. Justru tafsir Anda ini Ini yang keliru. menyesatkan. Saya luruskan itu. Justru tafsir Anda ini yang menyesatkan. Amar putusan MK itu tidak mengatakan demikian. Kalau itu ditafsirkan demikian, TNI saja masih boleh ditugaskan di beberapa lembaga. Masa Polri tidak bisa? Loh, Anda coba lihat Undang-Undang TNI Anda menyebutkan lihat ada kejaksaan bisa. 9 Nah, lembaga dan Nggak, sekarang kalau ditambah misalnya tidak bisa ditugaskan menjadi di Kementerian 14 lembaga. berarti kan pemahamannya Kalau maunya secara seperti kontrario, itu, ya itu revisi bagaimana? Undang-Undang Terkait Polri. dengan Undang-Undang TNI, kemudian kejaksaan juga bisa. Ini sesuatu yang keliru. Jadi Salah tolong kaprah jangan ini logika keluar Anda Oke. salah. dari Baik. amar putusan itu. Pak Ruli, sebentar, Itu bicara Pak Ruli. mengenai soal Sebentar Pak Ruli, politik praktis. kita kasih sebentar kesempatan Pak Bambang untuk menjelaskan. Maksudnya di mana keberatan atau salah kaprahnya Pak Ruli? Silakan Pak Bambang. Salah kaprah kalau kemudian dibandingkan dengan Loh, Anda TNI. yang salah kaprah loh. Anda Dalam undang-undang TNI jelas gitu loh, Apa? ada Dalam memaknai Undang-Undang Polri. Mohon maaf ini, putusan MK tidak seperti itu. siapa ini yang bicara Ya ini silakan Pak sekarang? Bambang. Dalam Undang-Undang TNI jelas. Tadi kalau Anda menyebut membandingkan dengan Undang-Undang TNI itu ada 9 lembaga. Terus kemudian ada revisi Undang-Undang TNI ada ditambahan ada menjadi 14 lembaga. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang Polri tidak menyebut lembaga seperti itu. Perintahnya itu hanya nah, Undang-Undang ASN tolong itu berhenti sebentar, saya jelaskan. itu bisa Jangan diisi oleh potong-potong anggota terus. Polri. Itu bagaimana itu? Ya, sabar Iya. Pak Ruli sebentar. Biar Anda selesaikan harus dulu Pak melihat Bambang, ke sana selesaikan dong. dulu silakan Pak. Ini melihat dulu pada literatur hukum yang ada. Ya silakan, Lanjutkan, lanjutkan Pak. Pak Bambang. Anda mengatakan bahwa tadi terkait dengan pasal 28 ayat 3 itu terkait dengan politik, itu tidak ada kaitannya dengan politik. Pasalnya sudah jelas pasal. Justru salah Nah, dah. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Sudah, Misalnya udah. Pak Tito Selesai aja itu, ya, Bung. Dia Sebentar, pensiun. sebentar. Itu Pak pensiun Ruli. karena diangkat jadi menteri, Pak. Pak Ruli, izinkan Pak Bambang selesaikan dulu sebentar. Nanti saya Karena kasih itu waktu masih Pak uji Ruli aktif loh. untuk Sebagai menjawab anggota Polri aktif, Pak Pak Bambang Polri. begitu. Ini Baik, saya maaf, kasih itu contoh Pak Tito, kita beri ya. waktu Pak Bambang Mohon dulu maaf. untuk selesaikan argumennya. Setelah itu saya berikan Pak Ruli waktu. Silakan Pak Bambang. Pasal 28 itu jelas ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pasal 1 dan 2 jelas itu terkait dengan politik praktis. Pasal 3 itu terkait dengan penempatan Polri di luar struktur. Jelas tidak ada kaitannya dengan tidak ada kata-kata politik di ayat 3. Loh, Bahwa itu- penempatan Polri Ya, sebentar. Silakan Pak Bambang. Selesaikan dulu. bahwa penempatan Polri selama ini itu menggunakan dasar yakni penjelasan ayat 3 pasal 28. Dan itulah yang kemudian oleh MK kemarin dikembalikan bahwa pasal 28 itu kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan tata susunan struktur perundang-undangan itu bukan norma. Artinya yang menjadi norma itu adalah pasal 28 ayat 3 yang clear bahwa mereka Boleh yang saya tanggapi ya? Ya, sedikit lagi Pak Bambang. Silakan, sedikit lagi. Ya, saya tanggapi. pensiun Tunggu dini sebentar, Pak atau Ruli. mengundurkan diri jelas seperti itu. Baik. Mau Ini diapakan saya lagi kasih contoh. gitu. Saya Jangan kasih contoh dibandingkan sedikit, Pak. dengan Saya jangan kasih dibandingkan contoh dengan sedikit. Undang-Undang Pasal 28 TNI. ayat Kalau 3, Polri mau bahwa sesuai Tunggu sebentar, jabatan Pak. di luar TNI itu institusi harus Polri, revisi yang Undang-Undang jabatan Polri. politik praktis itu Minta adalah lagi jabatan bahwa seperti ada menteri. lembaga-lembaga Nah, yang itu salah. diperkenankan Harus salah ada satu revisi orang. lagi ya Pak Bambang ya. Pernah dilakukan oleh Clear, Pak seperti Menteri itu. Dalam Negeri, Baik. Pak Tito. Ya, Oke, sekarang Terima kasih, Pak Bung Ruli, Menjadi silakan menteri Pak belum Ruli masih bersatu dengan Kapolri. memberi Ya. sanggahannya, silakan. Ya, jadi begini, pasal 28 ayat 3 itu dalam rangka pengisian jabatan politik praktis. Di mana Contohnya, Pak, pasalnya? Contohnya Bunyinya mana, Tito. Pak? Sebentar, saya mau ngomong dulu. Ya, Pak bunyinya Tito mana waktu sekarang? Itu sebagai Kapolri loh. Beliau pensiun dini karena dia harus menduduki jabatan sebagai Kapolri. Karena itu di dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 itu definisi jabatan di luar struktur yang dimaksud politik praktis itu adalah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Mana? Nah, kalau Mana ada sangkut bunyinya? kalau ada Tidak sangkut ada bunyi pautnya dengan seperti itu, Polri, Pak.
Kalau ada sangkut pautnya dengan Polri, maka dia bisa ditugaskan, Pak. Itu filosofinya. Ya, maka dari itu Undang-Undang ASN tidak melarang. Tadi saya sudah katakan, kalau penempatan di lembaga sipil, maka rekomendasi hukumnya adalah kita mempelajari Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu tidak harus merujuk pada undang-undang asli. Undang-undang induknya jadi undang-undang Polri. Anda salah kaprah dalam hal itu. Nah, putusan MK tidak ke arah sana, tidak membatasi penugasan Kapolri yang berkaitan dengan jabatan-jabatan di lembaga sipil tadi, kementerian lembaga yang tunduk pada Undang-Undang ASN. Itu hal yang saya mau garis bawah. Baik, coba saya bacakan dulu ini pasal 28 ayat 3-nya ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, supaya kita ada dasarnya nih. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Nah, ada penjelasannya. Contohnya adalah pasal 28 ayat 3. Ya, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian. Contoh itu dari Anda, Pak Ruli. Adalah jabatan yang tidak menjadi sangkut paut dengan kepolisian. Seperti itu. Ya, itu implementasinya seperti itu. Misalnya implementasi itu dari mana? Bunyi undang-undang seperti apa? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota. Mana itu undang-undangnya? Bunyinya mana? Harus mengundurkan diri. Itu filosofinya. Anda baca ayat 2-nya, jangan loncat gitu loh. Baca ayat 2-nya yang menyatakan bahwa, dan ayat 1-nya menyatakan bahwa itu berkaitan dengan politik praktis. Jadi kalau jabatan-jabatan di luar itu yang berkaitan dengan pengisian jabatan politik praktis itu, maka harus dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun. Loh, bukan tafsir saya, undang-undangnya seperti itu. Ya, karena kalau dikatakan dalam penjelasannya itu membuktikan bahwa jabatan-jabatan politik praktis itu tidak ada kaitannya dengan jabatan Polri. Itu maksudnya tidak ada sangkut pautnya. Coba dibaca penjelasannya. Tidak ada sangkut pautnya. Kebalikannya, kalau secara ad contrario argumentum, yang namanya ada sangkut pautnya berarti ada tugas pokoknya yang berkaitan dengan itu. Misalnya penegakan hukum. Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di KPK? Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di TPATK? Kenapa ada anggota Polri yang ditugaskan di BNN? Ya, itu menunjukkan bahwa Polri bisa ditempatkan di lembaga yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Polri. Nah, tugas-tugas Polri itu berkaitan dengan penempatan Undang-Undang ASN. Itu masalah utamanya. Baik. Yang menjadi problem selama Anda ini. memberikan penafsiran itu namanya. Baik. Yang menjadi Silakan problem Pak selama Bambang. ini. Silakan. Yang menjadi problem selama ini adalah penempatan personel Polri bukan di dalam tugas yang berkaitan dengan kepolisian. Kalau semua dihubung-hubungkan dengan kepolisian, semuanya ada. Itu sekarang ini menjadi dirjen kementerian. Apakah itu ada tugas kepolisian? Itu kan ada surat Menpan RB-nya. Ada surat Menpan RB-nya loh. Yang menyatakan penyetaraan tentang kepangkatan golongan bagi anggota Polri. Anda sekarang lompat kepada undang-undang ASN. Pada undang-undang ASN itu ada pasal yang mengatur bahwa semuanya harus merujuk pada undang-undang induk. Undang-undang ASN mendelegasikan kewenangan kepada Kemenpan RB, kepada BKN. Nah, kalau dalam pengisian jabatan itu, maka penyetaraan kepangkatan tadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, pamen, sampai dengan misalnya pengamanan itu disetarakan di situ. Oleh siapa? Oleh Kemenpan RB. Baik, tampaknya kita juga akhirnya harus mengembalikan juga nanti bagaimana pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan juga putusan MK ini. Baik, terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Bambang sudah berbagi bersama kami.